Apa gunanya bertahun-tahun punya kekuasaan tapi tidak pernah dipakai untuk menolong agama? Kalau hanya sekedar berkuasa, Fir'aun pun berkuasa. Kalau hanya sekedar berkuasa, Namrus pun berkuasa. Orang-orang yang pernah berkuasa tapi tak dipakai menolong agama, satu tempat dengan Fir'aun dan Namrus. Orang yang pernah harta, pernah dititipkan Allah kunci-kunci harta tapi tidak dipakai menolong agama, satu tempat dengan Qarun. Orang yang pernah punya pengetahuan agama tapi justru menggunakan agama untuk kepentingan semata, dia akan satu tempat dengan Bal'am. Orang-orang yang cerdas, intelektual, profesor, tapi kecerdasannya hanya untuk membodohi orang-orang yang rakyat jelata, mereka akan satu tempat dengan Haman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan khutbah Jumat adalah menjelaskan masalah agama Islam. Laki-laki yang baligh berakal, tidak sakit, tidak musafir, wajib mendengarkan khutbah. Wal khutbatani fiha maqama rak'ataini min az-zuhri. Dua khutbah dalam sholat Jumat itu menggantikan 2 rakaat zuhur. Jumat hanya ada 2 rakaat, kemana pergi 2 rakaatnya hilang? Itu digantikan dengan 2 khutbah. Sebagaimana tidak boleh berbicara pada sholat, begitu juga tidak boleh berbicara pada 2 khutbah. Khatib berbicara karena menyampaikan pesan amar ma'ruf nahi munkar wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Singkat, padat. Di antara penjelasan agama, penjelasan tentang Allah, tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmul hayat, sama' basar, kalam. Tapi juga ada penjelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya kekuasaan, tidak punya kerajaan, tidak punya wilayah teritorial, tidak punya pasukan bala tentara. Dia hanya seorang nabi, rasul, utusan Allah, menyampaikan pesan-pesan risalah kenabian. Setelah itu dia meninggal dunia. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan istana kekuasaan Fir'aun, membawa 600.000 orang dari Mesir menuju Palestina. Tapi beliau tidak sampai ke Palestina karena di gurun Sinai, dataran pasir, beliau meninggal dunia di sana. Artinya beliau tidak pernah berkuasa, tidak pernah jadi pemimpin suatu negara kerajaan. Perjalanan Bani Israel dari Mesir itu dilanjutkan oleh murid beliau bernama Yusha bin Nun. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa tidak punya kekuasaan. Ketika berkoalisi antara Yahudi dengan orang-orang Romawi, karena Romawi menganggap keberadaan Nabi Isa ini ancaman terhadap kekuasaan,
Yahudi pun menganggap Nabi Isa ini ancaman. Akhirnya berkoalisi Yahudi dengan Romawi untuk membunuh Nabi Isa. Untuk mengetahui di mana persembunyiannya, mereka sogok salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas Iskariot. Maka ketika mereka ingin menangkapnya, diceritakan Allah dalam Al-Quran, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil menangkap Nabi Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa, dialah yang ditangkap dan disalib menurut Al-Quran, dan dia adalah Yahuza atau Yudas Iskariot. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad selama di kota Makkah Al-Mukarramah 40 tahun sebelum turun wahyu, dia bukan penguasa, dia bukan raja, dia manusia biasa, dia pedagang, pengembala kambing. Setelah turun wahyu selama 13 tahun, dihina, dicaci, dilempar batu, berdarah kakinya, menetes darah dari pelipisnya, retak rahangnya. Dia tidak punya kekuasaan. 13 tahun lamanya. Perjalanannya ke Taif, lebih kurang 100 km dari Makkah, tidak disambut dengan tala'al badru alaina. Mereka sambut dengan lemparan batu, kayu, tulang onta, kotoran, najis. Dia tidak punya bala tentara. Tapi begitu dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, 10 tahun selama di Madinah, dia punya pasukan bala tentara 303, ada yang mengatakan lebih, 300-an orang yang ikut dalam perang Badar, 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Pemimpinnya adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada 2 tahun setelah pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi panglima perang, Nabi punya pasukan. Pada tahun ke-8, 10.000 pasukan dari kota Makkah, lengkap dengan baju besinya, tamengnya, tombaknya, tongkatnya, panahnya, pedangnya. Ada yang berkuda, ada yang naik unta, ada yang jalan kaki. Mereka memasuki kota Makkah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad SAW sebagai panglima tertingginya, panglima yang mengatur pasukannya adalah Sa'ad bin Ubadah. Nabi sebagai pemimpin, dia punya wilayah teritorial. Setelah Makkah ditundukkan pada tahun ke-8, wilayah kekuasaannya adalah Makkah dan Madinah. Siapa penduduknya? Penduduknya adalah orang Makkah, Muhajirin. Ada orang Madinah, Ansar. Ada orang yang tidak Islam, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Dia punya wilayah kekuasaan, dia punya rakyat, dia punya masyarakat, dia punya tentara, dia punya pengawal. Makanya ada satu tiang di Masjid Nabawi, tepatnya di Taman Raudhah. Nama tiang itu Ustuanatul Haris. Haris artinya penjaga, pengawal. Karena Nabi dikawal dan dijaga oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi SAW punya staf, mengambilkan air wuduknya, menyiapkan terompahnya. Dia adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi adalah seorang pemimpin. Lalu apa kitab undang-undang yang dipakai? Kitab yang dipakai adalah Al-Quran. Penjelasannya adalah ucapan dan perbuatan Nabi. Itulah dia sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah rukun negara pada pemerintahan Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa rukun negara? Ada 5. Yang pertama, pemimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wilayah, kota Makkah dan kota Madinah. Yang ketiga, rakyat. Ada Muhajirin, ada Ansar, ada Aus, ada Khazraj, ada Arab, ada non-Arab, ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Yang keempat, ada hukum Al-Quran dan Sunnah. Ada hubungan bilateral dengan negara lain. Ketika Indonesia diakui sebagai sebuah negara, maka Mesir mengakui kemerdekaannya.
Mufti Palestina Syekh Amin Al-Husaini mengakui kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan pemerintahan Nabi? Nabi berkirim surat ke Raja Mesir, namanya Jirjis, panggilannya Muqawqis, agamanya Kristen Ortodok Koptik, dan hubungan bilateral itu terjalin dengan baik. Bertetangga, negara tetangga mengirimkan hadiah. 1 ekor kendaraan lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, namanya Bighal. Dikirimkan kain putih, disimpan Nabi. Dikirimkan madu asal banha, diminum Nabi. Diberikan 2 orang perempuan, 1 namanya Sirin, diberikan Nabi kepada penyairnya yang belum menikah, namanya Hassan bin Thabit. Lalu Sirin ini punya kakak perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria ini lahir seorang anak Nabi bernama Ibrahim, meninggal umur 18 bulan. Makamnya di Baqi, di samping Masjid Nabawi. Nabi berkirim surat kepada Raja Persia, Kisra. Raja Persia menyobek-nyobek surat Nabi. Pembawa surat itu mengadu, ya Rasulullah, suratmu dikoyak-koyak oleh Kisra. Apa kata Nabi? Sebagaimana dia mengoyak suratku, begitulah nanti kerajaannya akan tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Dan negeri Persia tunduk di wilayah kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkirim surat juga kepada Raja Romawi, namanya Hirqal. Pusat kerajaannya ketika itu adalah Damaskus. Apa isi surat itu? Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang ikut hidayah. Aslim taslam. Wahai Hirqal, Raja Romawi, masuk Islamlah engkau, kau akan selamat. Wa illa fa'alaika dzambul arisiyin. Kalau kau tidak masuk Islam, semua dosa orang Eropa kau yang akan menanggung dosanya. Ketika itu bergetar jantung Hirqal ketika membaca surat Nabi SAW. Dia undang Perdana Menterinya, para menterinya. Nampaknya mereka tidak setuju kalau Hirqal masuk Islam. Tapi dalam hati dia mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Surat Nabi itu dia kasih minyak wangi. Dia masukkan ke dalam kotak kayu. Dia cium. Pembawa surat itu mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mungkin surat itu dia cium, dia beri minyak wangi, dia masukkan ke kotak kayu kalau dia tidak memuliakan Nabi Muhammad SAW. Hirqal Raja Romawi mendengar ada orang Makkah yang berniaga ke Damaskus, namanya Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan diundang ke istana Hirqal. Hirqal ingin tahu, wahai Abu Sufyan, apa betul di kampungmu ada seorang Nabi bernama Muhammad SAW? Kata Abu Sufyan, betul. Apa yang diajarkan? Diajarkan menyembah Allah, jangan berjudi, jangan berzina, jangan syirik. Apa kata Hirqal? Lau sadaqta ma qulta la yamtaliku mawdi'a qadamayya hadha. Kalau betul cakapmu wahai Abu Sufyan, maka Muhammad itu akan menguasai tempat berdiriku ini. Kaki tempat tegakku ini akan dikuasai Muhammad SAW. Betul apa yang dikatakan Hirqal. Tempat kaki dia berdiri itu diakui, dikuasai oleh umat Islam. Tempat itu sekarang menjadi ibu kota Suriah, bahkan menjadi ibu kota wilayah kekuasaan Bani Umayyah setelah habisnya masa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maka Bani Umayyah beribu kota di Damaskus. Lantas apa beda Nabi Muhammad dengan yang lain? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kekuasaan. Islam tidak akan dihormati, dimulai kalau tidak ada kekuasaan. Kenapa Islam dihormati, dimuliakan di Aceh? Kenapa kalau sudah disebut kata Aceh maka pasti Islam? Karena di batu nisannya tertulis 1297, maknanya 800 tahun yang lalu raja pertama bernama Mirasilu masuk Islam. Namanya berubah menjadi Malikul Saleh, dari bahasa Arab Al-Malik As-Saleh. Al-Malik raja, As-Saleh yang saleh, saleh akhlaknya, saleh akidahnya, saleh ibadahnya. Dengan kekuasaan dakwah terasa menjadi lebih mudah. Bagaimana zakat dibayarkan? Dengan kekuasaan. Khudh min amwalihim,
wahai orang yang punya kekuasaan, ambil zakat. Dalam konteks sekarang, wahai gubernur, wahai bupati, wahai wali kota, tidak bisa selesai dengan kantor Basnas, tidak selesai dengan ceramah dan khutbah tausiah, tidak selesai dengan anjuran, mesti dengan perda, peraturan daerah, ASN, BUMD, BUMN, perusahaan wajib membayarkan zakat 2,5% dengan kekuasaan. Sholat berjamaah tidak selesai dengan azan berkumandang. ASN, pegawai, perda, sholat berjamaah zuhur dan asar, karena subuh belum datang ke kantor, maghrib isya sudah pulang kantor. Terjaga, terpelihara. Begitulah segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Melayu membaca kitab fikih Sabilal Muhtadin. Siapa yang menulis Sabilal Muhtadin? Sabilal Muhtadin ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia adalah ulama yang dikirim oleh Sultan Kerajaan Banjar, dikirim ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah belajar agama Islam. Mudah dengan APBD mengirim anak bangsa yang rajin, yang cerdas, belajar di Tarim Hadramaut Darul Mustafa, belajar di Al-Ahqaf University, belajar di Al-Azhar dengan segenggam kekuasaan.